Bab ke-140, Kecemburuan Helmi. Ayunda sudah memulai sekolah lagi, beberapa hari libur membuat dia kewalahan juga ketinggalan banyak pelajaran. Tetapi untung saja teman sebangkunya dengan baik hati meminjamkan semua cacatan penting sehingga Ayunda bisa menyalinnya nanti di rumah. "Ca, terima kasih banyak karena kamu sudah baik padaku," ucap Ayunda, sebab dia tahu jika Caca sangat pemalas dan tidak pernah serius belajar. Akan tetapi kali ini demi dirinya rela melenyapkan rasa malasnya. "Sama-sama, kamu juga sering menolong aku saat aku lupa menggarap PR, tapi setelah ini kamu yang menghafalkan semua ya. Nanti saat tes semester aku bisa mencontek kamu," jawab Caca nyengir penuh harap. "Itu kalau kita nanti satu kelas lagi, jika terpisah bagaimana? Kan saat tes akan diacak dengan adik kelas," sergah Ayunda memperingatih. "Ah sial, kalau gitu aku juga harus belajar dong. Jika tidak naik kelas pasti akan kena marah orang tuaku," keluh Caca pusing. "Kamu hanya cukup memikirkan naik kelas saja, sedangkan aku. Jika aku tidak mendapat peringkat 3 besar bisa malu," cetus Ayunda. "Oh iya, abang kamu selalu mendapat peringkat 1 terus dari kecil ya. Pasti sangat berat bagimu. Kalau kakak aku sih berandal, jadi kedua orang tuaku saat tahu kami naik kelas aja sudah bersyukur," balas Caca tertawa lebar. "Oh iya, Kak Helmi sekarang di rumah atau ada kerjaan di luar kota?" tanya Ayunda teringat sesuatu. "Dia sekarang membantu papa kerja di kantor, ada urusan apa tanya tentang dia? Aku mau mengucapkan terima kasih, karena sudah membantu aku dalam memberikan ide pernikahan untuk abang aku. Sekalian aku juga mau meminta maaf, karena sudah terjadi kesalahpahaman sehingga Kak Helmi dipukul abangku," jawab Ayunda serius. "Duh, abang kamu ini posesif sekali. Tapi kan sekarang dia sudah menikah, setelah pulang sekolah kita bisa bebas main deh," ujar Caca bahagia. "Enak aja kamu bilang, kan masih ada ayah yang lebih ketat. Makanya mumpung ayahku sedang di luar kota untuk mengurus pekerjaan aku ingin menggunakan kesempatan ini bertemu dengan Kak Helmi. Kamu mau membantu aku kan?" "Siap, sepulang sekolah aku akan mengajak kamu ke kantornya saja. Soalnya Kak Helmi benar-benar sibuk, jadi hanya saat makan siangnya saja kita bisa bertemu," balas Caca tidak keberatan. "Terima kasih," jawab Ayunda senang. Sepulang dari sekolah mereka segera menuju ke perusahaan milik keluarga Caca, tak butuh waktu lama mendapat izin untuk masuk ke ruangan Helmi apalagi setelah pemuda itu tahu siapa yang datang berkunjung. "Assalamualaikum." Salam Ayunda sopan. "Waalaikumsalam, ayo silahkan duduk," jawab Helmi pura-pura fokus kerja, aslinya sangat girang sekali tetapi menjaga image. "Kak Helmi sibuk banget ya? Kalau begitu aku berkunjung lain kali saja," ucap Ayunda tidak enak. Tunggu. 1 menit lagi pekerjaan aku sudah selesai kok." Selah Helmi tak ingin adik kecil tercintanya pergi. Padahal pekerjaannya sangat menumpuk. Semenit setelah Ayunda dan Caca duduk di kursi, Helmi segera menutup laptop dan juga berkas yang ada di meja kerjanya. Dia segera menghampiri kedua gadis remaja itu. "Ayunda, kamu ada apa datang menemuiku?" tanya Helmi sangat cerah. "Aku mau minta maaf atas kejadian semalam, gara-gara abang yang salah paham Kak Helmi jadi kena pukul. Sekalian aku mau mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya memberikan hadiah yang sangat istimewa untuk abang," ucap Ayunda sungguh-sungguh. "Iya, tidak apa-apa. Soal Arjun memang wataknya begitu, bukan hanya sekali 2 kali kita berantem. Ngomong-ngomong hanya mau mengucapkan terima kasih saja. Tidak pakai embel-embel gitu, misalnya mentraktir aku makan siang," canda Helmi. "Asyik, aku juga ditraktir ya," sela Caca menimpali. "Ya deh, kalian mau makan di mana aku traktir. Tapi jangan yang terlalu mahal, karena aku ini anak sekolah yang pastinya jatah jajan terbatas," jawab Ayunda sambil tertawa. "Siap, nanti kalau kurang bisa ditambahin sama Kak Helmi, iya kan? Yang penting hari ini kita makan enak," sela Caca bersemangat. "Kau ini makanan mulu yang dipikirkan, belajar juga dong."
Balas Helmi sambil menjitak kepala adiknya pelan. Ih kakak, jangan bikin aku malu dong. Lagian aku butuh nutrisi yang banyak agar bisa belajar dengan semangat. Sergah Caca tak terima. Iya, bawel. Ayo kita makan sekarang. Ajak Helmi yang sedang dalam situasi hati baik. Ayunda merangkul Caca dan jalan duluan, Helmi yang mengikuti dari belakang hanya senyum-senyum saja. Kalian kelak kalau jadi saudara ipar sangat cocok. Batin Helmi. Kita makan di mana? Tanya Ayunda bingung. Ikuti saja Caca, karena dia gadis pemilih. Jawab Helmi. Bukan pemilih, tapi selera aku yang bagus. Jawab Caca bangga. Hele. Sergah Helmi kesal dengan kenarsisan adiknya. Ayunda hanya tersenyum saja, ternyata bukan hanya dia dan Arjun saja kakak beradik yang sering ejek-ejekan. Kalian memesan apa saja silahkan. Ucap Ayunda. Iya, aku tidak akan sungkan. Balas Caca. Helmi hanya senyum-senyum sendiri sambil melihat Ayunda, tetapi dia tidak berani begitu menunjukkan karena khawatir Ayunda takut dan malah menghindarinya. Apalagi usia mereka terpaut cukup banyak. Kak, kapan kamu dan Kak Manda mau tunangan? Tanya Caca yang seketika membuat Helmi hilang senyumnya. Heh, bocah. Siapa yang mau tunangan dengan Manda? Jangan mengada-ngada. Bentak Helmi. Loh, kata mama dan papa mereka mau menjodohkan kakak dengan Kak Manda kok. Ejek Caca. Tidak mau, kamu kira kakakmu ini tidak laku apa sampai urusan cinta dicarikan. Pokoknya kakak enggak mau mendengar hal ini lagi. Perintah Helmi tegas. Caca tidak membalas, hanya menjulurkan lidah tanda mengejek. Kak Helmi, memangnya kenapa dengan perjodohan? Kalau perempuan yang dimaksud Caca cantik dan baik masa tidak mau? Tanya Ayunda jadi ingat abangnya sendiri. Tidak mau ya tidak mau. Jawab Helmi lebih kalem. Dulu abang Arjun juga begitu, tapi di akhir malah bucin parah. Tawa Ayunda. Kamu anak kecil tahu apa tentang bucin ha? Ejek Helmi tersenyum manis. Ya tahulah. Balas Ayunda. Nah kamu sendiri semalam bilang mau menikah muda, berarti sudah punya pacar dong. Tanya Helmi memastikan. Ah, itu aku hanya sedang kesal saja karena ayah dan bunda terlalu ketat padaku. Tapi sepertinya menikah muda enak juga sih, bisa bebas dan main kemana-mana bersama suami. Tapi apa? Tanya Helmi dan Caca bersamaan. Melihat kedua kakak beradik yang menunjukkan ekspresi sama membuat Ayunda tertawa ngakak. Jawab dong, malah ketawa. Sergah Caca tak sabar. Aku enggak bisa masak, aku merawat diri sendiri saja belum becus mana bisa kedua orang tuaku mengizinkan aku menikah. Kamu ini ada-ada aja, jadi niat menikah hanya karena biar bebas gitu. Balas Helmi. Iya. Jawab Ayunda santai. Helmi tersenyum lebar, dibanding Arjun, Ayunda jauh lebih enak diajak bicara. Sedangkan Arjun malah lelaki yang susah diajak bercanda, bahkan jika tidak ada hal penting malas bicara. Dalam hati Helmi berjanji, kelak di saat yang tepat ketika akan menikahi Ayunda dan membawa dia kemanapun yang diinginkan. Helmi tiba-tiba menghayal indah, saat dia bermadu kasih dengan Ayunda. Tetapi lamunan itu segera buyar saat makanan sudah datang. Hei Chandra, kamu kok lama amat? Sapa Caca pada pemuda remaja yang juga baru datang. Maaf, tadi macet. Halo Kak Helmi, hai Ayunda. Balas Chandra langsung ikut duduk. Kamu kok tahu nama aku? Tanya Ayunda heran, sebab baru kali ini melihat pemuda itu. Jelas tahu, bahkan aku menyimpan fotomu. Balas Chandra menunjukkan foto cetak 1 lembar. Helmi langsung merebutnya, dia sangat terkejut karena ada satu foto Ayunda tanpa cadar bersama Caca. Fotoku. Keluh Ayunda malu sambil melirik ke arah Caca. Foto iseng kita tampak cantik, jadi aku cetak deh buat kenang-kenangan, apalagi saat kamu tidak memakai cadar jadi aku bisa selalu mengingat wajah kamu. Balas Caca nyengir. Kenapa foto ini bisa ada di tangan kamu? Tanya Helmi menahan amarah.
Aku ambil dari laci Caca, sini kembalikan fotonya Kak. Itu adalah harta pustaka aku. Jawab Chandra nyengir. Tidak bisa. Karena kamu mencuri maka barang ini akan aku sita. Sergah Helmi segera memasukkan foto itu ke saku kemejanya. Kak, setelah itu aku sudah minta izin pada Caca. Sergah Chandra. Tidak bisa. Jawab Helmi tegas. Sudah, jangan berkelahi lagi. Kalau masalah foto nanti aku kasih fotoku masih banyak. Sela Caca. Idih, siapa yang mau fotomu? Aku mau foto Ayunda. Balas Chandra. Sebaiknya foto itu aku yang bawa saja. Sela Ayunda merasa sangat malu. Maaf aku belum bilang padamu soal foto ini, niatan aku hanya untuk kenangan kita saja. Oh iya, maaf juga karena aku menyembunyikan sesuatu darimu, aku hanya ingin membantu saudaraku. Dia ini Chandra, sepupu aku. Dia sangat ingin mengenalmu, jadi hari ini aku ajak dia makan bersama kita mumpung kamu ada waktu bebas. Ucap Caca. Ayunda yang awalnya kesal mencoba menahannya, untuk apa marah karena semua sudah terlanjur terjadi. Hei Chandra, senang berkenalan denganmu. Jawab Ayunda ramah. Hei juga Ayunda, sepertinya besok aku mau pindah ke sekolah kalian. Jawab Chandra. Ngapain kamu pindah? Sekolah kamu sudah bagus dan kalau kamu pindah ke sekolah Caca akan semakin jauh. Timpal Helmi ketus. Jangankan cuma jarak jauh, gunung akan aku daki, lautan aku seberangi demi Ayunda. Canda Chandra. Heleh. Sergah Helmi. Ayunda tertawa, karena selain Chandra yang tampan dan manis juga humoris sama seperti ayahnya. Pada saat itu Helmi merasa cemburu dan kesal. Ayunda, tapi aku serius. Izinkan aku untuk mengenalmu ya. Kamu jangan khawatir, aku tidak akan